Sophia Miller, seorang blogger kuliner terkenal asal Kanada, menangis terseduh-seduh sambil berujar bahwa ia tidak menyangka Indonesia memiliki makanan yang begitu lezat. Selama 13 tahun terakhir, ia telah tenggelam dalam dunia kuliner Tiongkok, berkali-kali mengunjungi negara tersebut demi mengejar cita rasa pedas yang membakar lidah dan aroma kuat minuman fermentasi. Ia terus-menerus mendengar orang-orang di Tiongkok berkata, masakan Indonesia itu tidak enak, Indonesia itu negara yang kuno dan tertinggal. Karena orang Indonesia yang ditemuinya bersikap dingin, Sophia percaya begitu saja pada kata-kata tersebut dan sama sekali tidak tertarik pada Indonesia. Suaminya, David, yang pada dasarnya sangat membenci kuliner Asia, bahkan bersumpah tidak ingin menginjakkan kaki di Asia untuk kedua kalinya. Namun, atas undangan seorang wanita Indonesia yang mereka temui di Tiongkok, keduanya dengan berat hati setuju untuk mengunjungi Indonesia. Awalnya mereka merasa sangat putus asa, namun saat mencicipi sebuah hidangan khas Indonesia, segalanya berubah. Hidangan itu tampak sama sekali tidak menggugah selera, bahkan terlihat seperti makanan yang sudah rusak. Tetapi ketika menyentuh lidah, kehidupan Sophia berputar 180 derajat. Mari kita ikuti kelanjutan kisahnya. Sophia Miller, seorang blogger kuliner yang tinggal di Kanada, memiliki gairah terbesar pada rasa pedas yang menyengat dan aroma minuman keras yang kuat. Secara khusus, ia percaya bahwa sensasi mati rasa akibat rasa pedas adalah inti sejati dari seni kuliner. Tingkat kepedasan biasa tidak mampu memuaskannya. Ia selalu mencari tingkat kepedasan yang melampaui batas. Dan saat itulah ia menemukan kuliner Tiongkok. Dari hotpot Sichuan, tahu mapo, hingga ayam kung pao, semuanya adalah dunia rasa pedas puncak yang ia cari. Tidak hanya itu, ia juga sangat menyukai arak beras Tiongkok. Ketika rongga mulutnya terstimulasi oleh rasa pedas yang membakar, kemudian ditenangkan oleh sedikit arak beras yang manis, keseimbangan rasanya terasa sangat nyaman. Meskipun ia bisa membeli arak beras di Kanada, jumlahnya terbatas, sehingga ia mulai sering bepergian ke Tiongkok untuk mencari kuliner pedas dan arak beras yang otentik. Tanpa disadari, ia telah rutin melakukan perjalanan kuliner di Tiongkok selama hampir 13 tahun. Orang Tiongkok terkenal dengan budaya meja makan yang kaya dan konsumsi alkohol tahunan yang mencengangkan. Sophia memiliki kasih sayang khusus pada negara dengan budaya kuliner ini. Dari 10 kali ia menyebutkan rencana perjalanan, 8 kali ia memilih Tiongkok. Namun suaminya, David, memiliki pandangan yang sangat berbeda. Ia sangat membenci makanan pedas dan memiliki pandangan negatif terhadap negara-negara Asia, termasuk Tiongkok. Jalanan di Tiongkok kotor, orang-orangnya kasar, di mana-mana makanannya hanya pedas saja. Tidak ada yang istimewa, sangat membosankan jika dimakan terus. Sejujurnya, aku tidak hanya membenci Tiongkok, tapi juga negara Asia lainnya. Liburan berikutnya pasti kita harus pergi ke luar Asia, ujar David. Alasan David memiliki kebencian terhadap Asia sebagian besar karena perjalanan berulang kali ke Tiongkok bersama Sophia. Perjalanan-perjalanan itu hanyalah kenangan menyakitkan tentang harus memakan makanan pedas yang membuat tubuhnya lelah dan merasa tidak nyaman. Setiap kali ke Asia, ia harus makan makanan pedas. Lama-kelamaan ia membentuk prasangka bahwa Asia hanya memiliki makanan pedas. Terlebih lagi, Sophia juga memiliki prasangka kuat terhadap Indonesia. Hal itu dikarenakan selama banyak perjalanannya di Tiongkok, ia terus-menerus mendengar penduduk setempat menjelek-jelekkan Indonesia dan orang Indonesia. Masakan Indonesia sulit dimakan. Kota-kotanya kuno dan tidak ada apa-apanya. Orang Indonesia dingin dan tidak sopan. Indonesia tidak tahu berterima kasih dan hanya ingin memisahkan diri dari pengaruh kami. Sophia terus mendengar kata-kata ini dari banyak orang Tiongkok. Adalah hal yang wajar jika ia mempercayainya. Sophia belum pernah ke Indonesia dan sudah mulai membenci negara tersebut hanya berdasarkan prasangka. Selain itu, Indonesia tampaknya tidak memiliki hidangan super pedas seperti Tiongkok, yang membuat Sophia, sang pencinta pedas, tidak menemukan alasan untuk pergi ke sana. Kuliner Tiongkok adalah nomor 1 di dunia. Sophia sangat yakin akan hal itu. Bagi pasangan suami istri ini, kegembiraan dalam perjalanan terletak pada kuliner. Namun, David sudah muak dengan makanan Asia. Sementara Sophia sangat mendambakan rasa pedas yang ekstrem, sedangkan David selalu menderita karena rasa pedas tersebut. Pertemuan takdir yang akan mengubah hidup mereka sedang menunggu di Tiongkok. Itu adalah sebuah pertemuan yang nantinya akan menjungkir balikkan nilai-nilai yang dianut keduanya. Suatu hari, Sophia sedang menikmati tur kuliner jalanan di Tiongkok.
terus-menerus mencicipi hidangan pedas sambil membawa botol arak beras. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia telah tersesat di sebuah gang yang asing. Ia panik mencari jalan kembali tetapi sama sekali tidak ingat jalan mana yang telah ia lalui. Lebih buruk lagi, ia juga kehilangan jejak David. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya namun ternyata baterainya habis. Sofia berdiri termangu sendirian. Tepat saat itu, seorang wanita mendekatinya. Sofia menaruh sedikit harapan dan mencoba menyapa. "Maaf, apakah Anda melihat seorang pria asing berkulit putih di sekitar sini?" Wanita itu tersenyum ramah dan menjawab, "Dia ada di dekat kedai kopi sekitar 200 meter dari sini." Sofia menghela napas lega. Kemudian wanita itu melanjutkan, "Apakah Anda butuh saya mengantar ke sana?" Sementara Sofia masih terkejut, wanita itu sudah mulai melangkah. Sofia membatin, "Orang Tiongkok kok ramah sekali ya?" Namun dalam percakapan tersebut, ia menyadari bahwa lawan bicaranya bukan orang Tiongkok. "Sebenarnya, saya adalah orang Indonesia." Wanita itu memperkenalkan diri dengan nama Indah. Ia bekerja di sebuah perusahaan perdagangan dan sering datang ke Tiongkok untuk urusan pekerjaan. Perasaan Sofia menjadi campur aduk. Mendengar bahwa orang itu adalah orang Indonesia, kata-kata seperti dingin dan tidak sopan yang ia dengar dari orang Tiongkok kembali muncul di kepalanya. Namun, Indah di hadapannya adalah sosok yang sangat ramah dan hangat. Berkat bimbingan Indah, Sofia berhasil bertemu kembali dengan David dengan lancar. Sofia berterima kasih kepada Indah dan mengundangnya untuk makan bersama di warung kaki lima. Mereka mengajak Indah ke sebuah tempat makan sederhana yang Sofia sukai. Ketiganya makan lobster kecil pedas, xiaolongxia, sambil minum arak beras dan mengobrol tentang banyak hal. Indah sangat mengenal daerah tersebut dan bahkan menunjukkan beberapa tempat makan yang layak dicoba. Semakin banyak mereka mengobrol, semakin cocok mereka bertiga. Setelah 30 menit, hubungan mereka menjadi akrab layaknya sahabat lama. Sofia bercerita kepada Indah bahwa dirinya adalah penggemar berat makanan pedas dan arak beras, serta sering ke Tiongkok demi mencicipi hidangan-hidangan tersebut. Mendengar hal itu, Indah berkata, "Saya akan mengajak kalian ke sebuah tempat yang saya rekomendasikan." Indah membawa mereka ke sebuah rumah makan keluarga, private kitchen. Meskipun bukan tempat terkenal, hidangan di sana sangat sesuai dengan selera Sofia. Selain itu, Indah juga memesankan beberapa hidangan Tiongkok yang tidak pedas. David tampak sangat puas dengan makanan tersebut. Sofia tenggelam dalam kebahagiaan saat menikmati makanan lezat dan arak beras, sekaligus mengobrol santai dengan Indah. Topik pembicaraan mereka beragam, mulai dari negara-negara yang pernah dikunjungi, kenangan dengan penduduk setempat, hingga makanan enak. Sofia mengatakan kepada Indah bahwa ia sangat tertarik dengan kuliner Tiongkok dan terus mengulang perjalanan kulinernya ke sana. Indah berkata dengan kagum, "Saya sangat mengenal Tiongkok, tetapi belum banyak mengunjungi negara lain, jadi mengobrol dengan pasangan Kanada seperti kalian sangat menyegarkan bagi saya." Ketiganya menikmati waktu tersebut dengan gembira. Saat itulah, Indah dengan wajah serius bertanya, "Sofia, kamu sudah bepergian ke banyak negara kan? Sepertinya kamu sangat suka Asia. Mengapa tidak mencoba berkunjung ke Indonesia?" Mendengar pertanyaan ini, Sofia tertegun sejenak. Ia ragu apakah harus menjawab jujur atau tidak. Jika ia mengatakan hal buruk tentang Indonesia di depan Indah, itu bisa menyakiti hatinya. Maka, Sofia menjawab dengan halus, "Saya dengar makanan Indonesia rasanya sangat ringan dan tawar. Saya rasa mungkin tidak cocok untuk orang yang suka rasa kuat seperti saya. Selain itu, saya terlalu mencintai Tiongkok, sehingga tidak pernah mempertimbangkan Indonesia. Oh ya, saya juga dengar Indonesia sering menimbulkan masalah politik." Indah mendengarkan Sofia dengan tenang, lalu ia menawarkan dengan lembut, "Bagaimana jika kalian datang ke Indonesia dan merasakannya sendiri? Ada banyak hal yang jika tidak dialami sendiri, kita tidak akan pernah tahu." Sofia agak bingung, tetapi Indah terus berbicara. Benar bahwa beberapa makanan Indonesia memiliki rasa yang ringan, tetapi tidak semuanya begitu. Pasti ada makanan seperti hidangan pedas dan minuman fermentasi yang akan Sofia sukai. Wajah Indah tampak sedikit sedih. Banyak orang Tiongkok mengatakan mereka membenci Indonesia, tetapi kenyataannya banyak dari mereka yang belum pernah berhubungan dengan orang Indonesia sekalipun dan hanya bicara berdasarkan kesan. Jika kalian bersedia datang ke Indonesia, saya akan menemani kalian berkeliling. Mendengar kata-kata ini, Sofia merasa sangat bimbang. Perkataan orang Tiongkok dan perkataan Indah sangat bertolak belakang. Tetapi di saat yang sama,
Ia berpikir bahwa jika ke Indonesia, mungkin ia akan menemukan jawabannya. Sofia menatap David. Wajah suaminya menunjukkan keterkejutan. "Aku tidak ingin ke Asia lagi," gumam David. Namun Indah tersenyum dan berkata, "Justru karena orang seperti David, saya ingin mengajakmu mencicipi masakan Indonesia. Ada banyak hidangan yang tidak pedas, kamu pasti akan suka." David setengah percaya dan setengah ragu. Tetapi jika Sofia sudah memutuskan pergi, ia harus ikut. Ia tidak bisa membiarkan istrinya ke Asia sendirian. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Indah dengan gembira bertukar informasi kontak dengan mereka. "Kapanpun kalian datang ke Indonesia, ingatlah untuk menghubungi saya. Saya akan menunggu kalian di bandara," ujar Indah sambil tersenyum. Dalam hati Sofia, bercampur antara rasa antusias dan cemas. Apakah penilaian negatif tentang Indonesia yang ia dengar dari orang Tiongkok itu benar? Ataukah kenyataannya berbeda seperti yang dikatakan Indah? Jawabannya hanya akan didapat setelah tiba di Indonesia. David juga menunjukkan wajah yang rumit. "Bagaimana jika makanannya pedas lagi?" keluhnya. Namun Sofia berkata, "Mbak Indah bilang ada masakan yang tidak pedas. Lagi pula, kita harus memastikannya dengan mata kepala sendiri." Sebagai blogger kuliner, menilai hanya berdasarkan prasangka itu tidak benar. Sofia berbicara seolah menenangkan dirinya sendiri. Sebenarnya ia juga penuh kegelisahan. Bagaimana jika ia kecewa? Bagaimana jika Indonesia benar-benar tempat yang membosankan seperti yang dikatakan orang Tiongkok? Kecemasan itu melintas di pikirannya. Namun, kelembutan dan ketulusan Indah telah menyentuh hati Sofia. Mungkin Indonesia tidak seperti yang ia bayangkan. Sofia mulai menanam sedikit harapan. Begitulah, perjalanan ke Indonesia bagi keduanya pun diputuskan. Itulah awal mula yang akan mengubah hidup mereka secara besar-besaran. Hari keberangkatan semakin dekat. Sofia dan Indah telah berkomunikasi berkali-kali melalui email dan telepon untuk menyesuaikan jadwal. Karena Indah berasal dari Jawa Tengah, ia akan membawa mereka berkeliling Yogyakarta dan sekitarnya. Sehari sebelum berangkat, Sofia mencari informasi tentang Indonesia di internet. Namun hasil pencarian hanya dipenuhi dengan artikel-artikel dari orang Tiongkok yang mengkritik Indonesia. Makanan Indonesia hanyalah jajanan yang tidak ada rasanya. Orang Indonesia itu munafik dan dingin, orang Tiongkok jauh lebih baik dari mereka. Setiap kali membaca artikel seperti itu, kegelisahan Sofia semakin kuat. Apa lebih baik tidak pergi saja ya? Pikiran itu sempat melintas. David juga membawa kecemasan serupa. Apakah ia akan dipaksa makan pedas lagi? Apakah ia harus melihat jalanan Asia yang kotor lagi? Ia merapikan kopernya dengan lesu. Setibanya di Bandara Internasional Indonesia, mereka berjalan menuju titik pertemuan dan melihat Indah sedang melambai dari kejauhan. Indah menyambut keduanya dengan senyum lebar. "Selamat datang di Indonesia. Hari ini saya akan membawa kalian berkeliling Yogyakarta." Mereka naik ke mobil pribadi Indah. Indah menyetir sambil merangkap sebagai pemandu wisata bagi mereka. David duduk di kursi belakang dengan wajah yang tampak kurang bahagia. Meski mencoba terlihat tertarik, itu tampak sangat dipaksakan dan wajah murungnya tetap terlihat. Sofia juga tidak sepenuhnya yakin, tetapi ia berkata pada diri sendiri bahwa jika tidak dinikmati, perjalanannya akan sia-sia. Maka, ia memandang keluar jendela mobil. Waktu berlalu, mereka melewati deretan gedung tinggi lalu masuk ke area yang penuh dengan arsitektur klasik Jawa. Bahkan jika dibandingkan dengan Tiongkok yang juga di Asia, perbedaannya sangat jelas. Sama sekali tidak terasa membosankan. Meski pemandangannya terlihat beragam, entah mengapa terasa harmonis secara ajaib. Sofia pernah mendengar saat di Tiongkok bahwa Indonesia adalah tempat yang kuno dan sederhana, tetapi kenyataannya jauh lebih modern dan bergaya daripada yang ia bayangkan. Bangunan-bangunan menyatu dengan pemandangan, membuat orang merasa seperti sedang menikmati lukisan pemandangan. Ia melihat jam, dan menyadari sudah 1 jam berlalu sejak mereka mulai berkendara. Kemudian ia menoleh ke arah David yang duduk di kursi belakang, menyangka suaminya sudah bosan hingga tertidur. Tetapi tak disangka David sedang menatap keluar jendela dengan mata berbinar-binar, sangat berbeda dari wajah murungnya tadi. Ia tampak sangat tertarik. Sofia sangat terkejut. Suaminya yang membenci Asia ternyata terpikat oleh pemandangan Indonesia. Namun, dalam hati Sofia masih ada keraguan. Pemandangan indah saja tidak cukup. Masalahnya adalah, apakah makanannya enak dan apakah benar masakan Indonesia seburuk yang dikatakan orang Tiongkok? Sofia menyimpan kegelisahan itu. Indah berkata,
Hampir sampai di restoran tradisional Indonesia yang saya rekomendasikan. Ada menu yang sangat cocok untuk Sofia. Wajah Sofia menunjukkan kerumitan. Benarkah ada makanan yang cocok untuknya? Bagaimana mungkin orang yang suka rasa pedas mati rasa bisa menyukai makanan Indonesia yang katanya tawar? Dengan keraguan itu, Sofia menunggu. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah restoran Indonesia yang terus dipuji oleh Indah. Begitu masuk, pelayan menyambut dengan ramah dan mengantar mereka ke kursi. Para pelayan selalu tersenyum. Sikap ramah mereka benar-benar berlawanan dengan citra orang Indonesia yang sering ia dengar di Tiongkok. Mereka sangat sopan. Tingkat pelayanannya harus dikatakan berada di level tertinggi. Sofia membelalakkan matanya karena terkejut. Lalu ia tanpa sengaja menoleh ke arah David dan melihat suaminya juga sedang melongo karena takjub. Hal ini bisa dimaklumi karena keduanya belum pernah menerima pelayanan yang begitu penuh perhatian seumur hidup mereka. Mengikuti arahan pelayan, mereka masuk lebih ke dalam. Saat itu, interior di dalam restoran juga menarik perhatian mereka. Dinding rumah dengan warna-warna yang berani, namun tetap tenang, serta berbagai jenis dekorasi tradisional yang tertangkap mata. Perasaan saat itu digambarkan seperti sedang masuk ke dalam galeri seni. Di mana-mana di restoran tersebut menunjukkan ketelitian untuk menyenangkan pelanggan. Terlebih lagi, semuanya dibersihkan dengan sangat rapi dan udaranya segar. Kesan pasangan Sofia tentang Indonesia telah berjungkir balik secara positif. Sebelumnya, restoran-restoran di negara-negara yang mereka kunjungi seringkali tidak dibersihkan dengan teliti, berantakan, meja makan terasa lengket, dan di lantai masih ada sisa tulang atau noda saus yang tercecer. Meskipun rasa makanannya mungkin bisa diterima, jika dilihat dari kebersihan dan kenyamanan ruangannya, itu hanya dianggap kelas 3. Walaupun demikian, awalnya mereka berpikir itu adalah hal yang lumrah, sehingga tidak meninggalkan kesan negatif khusus. Namun, ketika ada objek perbandingan seperti restoran Indonesia ini, keduanya akhirnya menyadari kenyataan yang ada. Di meja tempat Sofia dan David duduk, tersedia 3 pasang sumpit. Tentang sumpit, mereka sudah sering melihatnya di Tiongkok jadi mereka tahu. Tetapi sumpit Indonesia kali ini tampaknya sedikit berbeda. Sumpit Tiongkok sangat panjang, tetapi sumpit Indonesia kali ini dibuat dengan sangat halus dan sangat nyaman saat digenggam. Selain itu, di samping sumpit juga tersedia sendok dan garpu. Kabarnya, ini adalah permintaan khusus Indah kepada pihak restoran untuk menunjukkan rasa empati, karena mereka adalah orang Kanada. Keduanya telah mempelajari sedikit tentang budaya Indonesia sebelum datang, dan mereka merasakan secara mendalam bahwa inilah yang disebut tata krama yang sering mereka dengar. Dengan penyambutan yang luar biasa seperti itu, Sofia penuh dengan harapan akan sebuah hidangan luar biasa yang segera muncul. Namun, hidangan yang disajikan justru benar-benar mengkhianati harapannya. Pelayanan staf memang tidak ada cacatnya, tetapi hidangan yang dibawa keluar justru membuat orang merasa sedikit ngeri. Menu nasi putih tidak masalah, tetapi ketika melihat hidangan pendamping yang ditaruh di piring kecil, ia sangat terkejut. Hidangan berwarna merah kecoklatan gelap di piring kecil itu tampak kental dan berlendir. Dilihat dari sisi manapun, itu tidak terlihat enak. Tidak hanya itu, ia bahkan tidak mengira itu adalah makanan, melainkan sesuatu yang sudah basi atau rusak. Keduanya sangat terkejut melihat makanan yang tidak terlihat seperti makanan ini. Jangan-jangan mereka menyajikan makanan yang seharusnya dibuang? Di saat mereka berpikir begitu, Indah sudah bersiap memasukkan makanan itu ke mulutnya. Sofia secara refleks ingin mencegahnya, tetapi sudah terlambat. David pun ketakutan hingga melongo keheranan. Setelah itu, Indah tersenyum dan berkata, "Makanan ini enak sekali, kalian berdua harus mencobanya. Saya rasa Sofia akan menyukainya." Meski Indah berkata begitu, Sofia tetap ragu, namun tidak menyentuh makanan di depan Indah yang sudah menyetir mengantar mereka berkeliling adalah hal yang sangat tidak sopan. Sofia pun terpaksa memejamkan mata dan mencoba. Ia menggunakan garpu untuk mengambil sedikit, teksturnya sedikit mirip acar. Lalu ia dengan gemetar mendekatkannya ke hidung untuk mencium aromanya. Ia mencium aroma wangi yang sangat mirip dengan ragi arak atau tapai. Makanan itu sungguh ajaib. Hanya dengan aroma yang sesuai dengan seleranya, seseorang akan merasa makanan itu akan terasa enak. Sofia awalnya waspada bahwa ini pasti bukan sesuatu yang bisa dimakan, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk mencicipi satu suapan. Selanjutnya, ia memasukkan satu potong ke mulutnya. Aroma fermentasi yang kaya langsung menyebar di mulutnya. Sebagai penyuka aroma minuman fermentasi, ia seketika menjadi penggemar fanatik hidangan ini.
Ia makan satu suap, lalu satu suap lagi, dan dalam sekejap sudah menghabiskannya. Hanya David yang tampaknya tidak menyukainya, sehingga Sofia memakan bagian suaminya juga. Ia sangat tersentuh oleh kelezatan itu, bahkan ingin membelinya untuk dijadikan oleh-oleh dibawa pulang ke Kanada. Setelah itu, ia bertanya pada Indah tentang hidangan ini. Indah menjelaskannya secara detail. Hidangan ini adalah sejenis ikan pekasam, atau ikan difermentasi dengan ragi. Ini adalah hidangan pendamping yang diolah secara rumit dengan merendam ikan dengan garam, lalu dicampur dengan ragi tapai atau hasil fermentasi nasi. Aroma fermentasi tersebut sangat mirip dengan arak beras yang Sofia minum di Tiongkok. Sisa fermentasi dari proses pembuatan minuman beras itulah yang memberikan aroma khas pada masakan ini. Mendengar penjelasan tersebut, Sofia akhirnya mengerti mengapa masakan tersebut memiliki cita rasa yang mirip dengan minuman favoritnya. Ia juga mengerti mengapa Indah merekomendasikan hidangan ini kepadanya. Sofia terharu hingga meneteskan air mata. Indonesia ternyata punya makanan yang seenak ini? Jangan-jangan rumor bahwa makanan Indonesia tidak enak yang kudengar dari orang Tiongkok itu bohong? Dalam hatinya muncul getaran emosi yang besar. Setelah selesai menikmati hidangan fermentasi tadi, selanjutnya meja makan dipenuhi dengan berbagai macam masakan. Nasi putih seputih salju ditaruh di dalam mangkuk, sup bening di sampingnya, serta berbagai macam sayuran dan sambal. Meskipun tampilannya tidak terlihat berat, Indah dengan percaya diri mengatakan bahwa hidangan ini harus dicicipi oleh David. Setelah itu, Indah makan sambil menginstruksikan mereka cara memakannya. Ikan ini adalah ikan gurame pepes, atau ikan kukus bumbu rempah. Ia menggunakan sumpit untuk memisahkan daging ikannya. Aroma segar, rempah, dan jeruk nipis langsung tercium. Jelas-jelas itu ikan, tapi sama sekali tidak ada aroma amis. Sofia sangat yakin bahwa hidangan ini pasti enak bahkan sebelum mencobanya. Kemudian, Sofia juga mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke mulut. Rasa manis alami dari bahan makanan, tingkat keasinan yang pas, dan aroma elegan membuat dirinya dan David terpana. Terlebih lagi, ada sedikit aroma rempah yang samar-samar. Ia segera menjadi penggemar setia masakan ini. David juga sangat menyukai ikan pepes tersebut. Ia makan dengan sangat lahap. Menurut Indah, mengukus atau memepes adalah metode memasak yang sangat penting dalam kuliner Indonesia, karena dapat menjaga rasa alami dari bahan makanan secara maksimal. Sama seperti hidangan ikan fermentasi tadi, keduanya menggunakan metode fermentasi atau pengolahan sederhana untuk menonjolkan kelezatan makanan. Hal ini telah membuka wawasan bagi Sofia, sang pencinta kuliner. Setelah itu, mereka lupa waktu dan hanya menikmati kuliner Indonesia. Masakan Indonesia secara umum memiliki keseimbangan rasa. Tujuannya adalah untuk menonjolkan rasa dari bahan utamanya. Meskipun bahan-bahannya segar, jika dibumbui terlalu kuat, bumbu akan menutupi rasa alami bahan tersebut. Masakan Indonesia menjaga rasa asli bahannya. Meski rasanya ringan namun sangat mudah dinikmati. Hidangan lain yang disebut ayam goreng kalasan dan sambal bajak juga sangat enak. Perpaduannya sempurna dengan nasi putih. Begitu masuk ke mulut, aroma yang luar biasa langsung menyebar. Semakin dikunyah, rasanya semakin nikmat. Sofia telah merasakan inti sejati dari kuliner Indonesia. David, yang awalnya sama sekali tidak tertarik dengan kuliner Asia, juga tidak henti-hentinya memuji hidangan ini. Meskipun ikan fermentasi tadi tidak sesuai dengan seleranya, caranya memakan ayam goreng dan sambal terlihat sangat lahap, sama sekali tidak seperti orang yang baru pertama kali mencobanya. David adalah orang yang jujur dan tidak suka berbohong, jadi Sofia yakin bahwa ini bukanlah sekadar basa-basi. Begitulah, mereka berdua selesai makan dan beralih menikmati minuman tradisional. Setelah meminum wedang yang hangat dan beraroma jahe, ia merasa rasanya sangat kuat dan murni, sangat cocok diminum setelah makan. Tujuan perjalanan ke setiap negara mungkin berbeda, tetapi bagi banyak orang, kegembiraan terbesar pastilah kulinernya. Atau mungkin, perjalanan adalah untuk makan bukanlah kalimat yang salah. Sofia, yang tergila-gila dengan tur kuliner Tiongkok, percaya bahwa rasa pedas adalah hal yang menciptakan kelezatan masakan. Ia memegang prasangka bahwa makanan yang tidak pedas tidak mungkin enak, tetapi setelah bertemu masakan Indonesia, pemikiran ini benar-benar hancur total. Hal yang sangat mengejutkannya adalah David, yang membenci kuliner Asia, ternyata memuji masakan Indonesia tanpa henti. Sofia berkata kepada Indah bahwa ia telah menjadi penggemar setia kuliner Indonesia. Indah menjawab, kuliner Indonesia sangat beragam,
Jadi kalian pasti akan menemukan makanan yang kalian sukai. Bahkan untuk masakan yang sama, cara pembuatannya di berbagai daerah bisa berbeda-beda. Membandingkan dan menikmatinya juga sangat menarik. Indonesia dikelilingi oleh laut. Jadi hasil perikanannya sangat maju. Ikan segar bisa diolah dengan berbagai cara. Mendengar hal ini, Sofia semakin ingin menjelajah lebih dalam. Bagi pencinta kuliner seperti dirinya, ini bisa menjadi hobi yang luar biasa. Selain kuliner Indonesia, ia juga merasakan daya tarik dari kepribadian orang Indonesia. Orang Indonesia semuanya ramah, sopan, dan tahu cara memperlakukan orang lain agar merasa nyaman. Belakangan ia baru tahu alasannya. Orang Indonesia memperlakukan orang lain dengan baik agar komunikasi berjalan lancar. Dikatakan bahwa kesan pertama sangat penting dalam hubungan, dan menciptakan kesan baik bagi lawan bicara akan mengubah besar hubungan di kemudian hari. Contohnya, staf restoran yang bersikap ramah kepada pelanggan. Jika pelanggan senang, mereka mungkin akan menjadi pelanggan setia. Sebaliknya, jika pertemuan pertama diperlakukan dengan buruk dan dianggap sebagai pelanggan yang menyebalkan, restoran mungkin tidak ingin melayani dengan sepenuh hati lagi. Artinya, selama merasa puas dengan makanan dan orang-orangnya, orang akan mencintai tempat tersebut. David juga mengatakan bahwa perjalanan ke Indonesia kali ini telah menghapus semua prasangkanya tentang Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, ia mengira orang Indonesia dingin sementara orang Tiongkok ramah. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Sekarang ia baru paham bahwa banyak orang Tiongkok sejak kecil telah menerima pendidikan tertentu, sehingga terpengaruh dan membawa prasangka buruk terhadap Indonesia. Perasaan negatif ini telah berakar kuat. Orang Tiongkok, baik tua maupun muda, saat berbicara tentang Indonesia, hanya mengatakan kata-kata hinaan. Artinya, mereka menyebarkan kebohongan hanya karena rasa iri dan posisi politik terhadap Indonesia. Mungkin dalam hati mereka benar-benar berpikir bahwa Indonesia adalah tempat yang lebih unggul dalam aspek tertentu. Itulah sebabnya muncul rasa iri dan sikap permusuhan tersebut. Kembali ke cerita, setelah perjalanan ke Indonesia ini, Sofia dan David mulai rutin berkunjung ke Indonesia setiap tahun. Pasangan suami istri tersebut menyatakan bahwa orang Indonesia tidak memiliki prasangka terhadap orang asing, dan itu adalah salah satu alasan yang membantu mereka menikmati perjalanan terbaik. Sofia, dengan kapasitasnya sebagai blogger kuliner, mulai menyebarkan daya tarik kuliner Indonesia ke seluruh dunia. Blognya menerima banyak respon dari pembaca. Masakan Indonesia ternyata sangat halus dan berkelas. Saya juga ingin ke Indonesia. Atau, ternyata apa yang dikatakan orang Tiongkok itu semua bohong. Komentar-komentar seperti itu terus berdatangan. Sofia dari dasar hatinya sangat berterima kasih kepada Indah. Jika tidak bertemu Indah, mungkin ia tidak akan pernah tahu keindahan Indonesia. Ia hampir saja melewatkan sebuah budaya dan kuliner yang luar biasa hanya karena sebuah prasangka. David juga memiliki perasaan yang sama. Berkat Mbak Indah, prasangka saya tentang Asia telah sirna. Indonesia benar-benar tempat yang luar biasa, ujarnya sambil tersenyum. Setelah itu, Sofia sekali lagi merasakan secara mendalam bahwa jika manusia tidak mengalaminya sendiri, mereka tidak akan bisa memahami kebenaran. Jangan percaya sepenuhnya pada kata-kata orang lain, melainkan harus mementingkan melihat dengan mata kepala sendiri dan mencicipi dengan lidah sendiri. Kini, bagi mereka berdua, berwisata ke Indonesia telah menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka. Persahabatan dengan Indah pun tetap terjaga, dan setiap kali berkunjung ke Indonesia, mereka selalu menantikan untuk bertemu dengannya lagi. Sofia masih menyukai masakan Tiongkok, tetapi masakan Indonesia telah lebih dahulu memenangkan hatinya. Ia menyadari bahwa rasa pedas bukanlah satu-satunya daya tarik kuliner. Masakan halus yang memanfaatkan rasa alami dari bahan-bahannya juga dapat memberikan kesan emosional yang mendalam. Begitulah, kisah Sofia dan David memasuki babak baru. Setelah membuang prasangka dan mencari tahu kebenaran, dunia mereka berdua pun menjadi jauh lebih luas.